Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazira, NIM 17230032, jurusan akuntansi dari Fakultas TKBP Padang. Di sini saya akan mereview artikel yang saya bahas dengan yang bertema suku atau obligasi syariah. Di sini saya mengangkat judul dengan kinerja dan risiko perusahaan dengan adanya peringkat suku sebagai risiko gagal bayar. Dan di sini saya akan membahas tentang artikel yang terkait dengan judul saya. Kinerja perusahaan mengacu pada kinerja operasional dan keuangan yang meliputi proses pengumpulan data dan melakukan analisis. Kinerja perusahaan adalah serangkaian proses manajemen dan analitik yang memungkinkan manajemen kinerja organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah dipilih sebelumnya. Menurut Sergey 2002, kinerja perusahaan menunjukkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka waktu panjang yang ditentukan oleh hubungan antara kualitas dan berbagai departemen organisasi serta pemangku kepentingan. Ada beberapa perspektif yang diambil untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Bromley 1991 dan Baumann 1980 mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian aliran pendapatan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko pendapatan merupakan risiko paling efektif yang dapat memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, setiap kinerja perusahaan melibatkan faktor-faktor risiko yang harus mereka perbaiki untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, karena risiko dapat berdampak negatif. Memiliki risiko tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi yang mengarah pada kinerja yang lebih tinggi. Dengan demikian, Fisher dan Hall 1969 menyatakan bahwa ada argumen ekonomi untuk dampak kinerja pada pengambilan risiko, karena utilitas yang diharapkan dari suatu investasi akan menurun dengan peningkatan finance pengambilan untuk investasi tersebut. Suku menggunakan beberapa fitur konvensional, obligasi, dan ekuitas yang secara ketat mengikuti praktik Islam. Suku tidak boleh mengandung biaya tambahan seperti bunga atau riba. Dan semua kesepakatan harus dirinci dan juga jelas bagi kedua belah pihak. Misalnya, ketidakpastian atau GAR dan perjudian maisir, suku merupakan bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud yang berkaitan dengan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus. Pemegang suku atau investor dapat menikmati manfaat yang didukung oleh aset dan memberikan tingkat perlindungan yang mungkin tidak tersedia dari sekuritas utang konvensional. Selain itu, tidak seperti sekuritas utang konvensional yang bunganya dibayar dengan sengaja. Suku dapat disusun berdasarkan aplikasi inovatif dan prinsip-prinsip Islam di mana pendapatan dari aset ini dapat mewakili sumber pendapatan untuk pembayaran keuntungan atas suku. Menurut Muhammad Zin, Hashim, dan Khalid, dan Ophir dan Sulaiman 2011, suku sebagaimana obligasi konvensional lainnya perlu menjalani penilaian peringkat yang mencerminkan kelayakan kredit penerbitnya. Dalam hal ini, suku dapat jatuh ke dalam risiko gagal bayar jika peringkatnya berimigrasi secara negatif sepanjang tahun jatuh tempo penilaiannya. Dalam kasus ini, dalam penelitian ini, kasusnya yang dibahas yaitu perusahaan dengan kinerja di atas rata-rata industri dengan penghindaran risiko, dan penghindaran risiko akan meningkatkan seiring dengan meningkatkan kinerja. Berbeda dengan perusahaan yang berada di bawah target. Teori prospek oleh Kahneman dan Tversky 1979 menyatakan bahwa perusahaan di kinerja rendah dapat mengakibatkan mencari proyek dengan risiko yang lebih tinggi. Risiko harus pendapatan merupakan risiko paling efektif yang dapat memberikan pengaruh yang tinggi terhadap kinerja perusahaan.
Selain itu, Miller dan Broliff juga menemukan 3 faktor risiko yang memungkin mencerminkan kinerja perusahaan. Ketiga faktor risiko tersebut adalah risiko arus pendapatan, risiko pengembalian saham, dan risiko strategis. Namun mereka mengecualikan risiko awal. Sebagai tambahan dalam studi mereka terhadap argumen teori prospek, risiko gagal bayar sangat penting karena dapat menutupi celah yang ditinggalkan oleh beta. Risiko sistematis dalam menjelaskan risiko modal pasar, Faman dan Fred. Artikel ini objek atau sampelnya yaitu perusahaan data spesifik diperoleh dari database data stream, sedangkan data suku diperoleh dari rating agensi Malaysia atau RAM. Data dikumpulkan dari tahun 2008 hingga 2011. Sampel diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tanggal 1 Januari 2018. Sampel akhir terdiri dari perusahaan yang memiliki data return saham yang cukup terdaftar di Bursa Malaysia dari tahun 2008 sehingga 2011 dan menerbitkan suku serta nilai dengan RAM di antara periode tersebut. Dan teknik analisisnya yaitu menggunakan variabel dependen. Dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan ROE, sedangkan variabel independennya adalah income stream risk diukur dengan standar deviasi ROA dalam kurung SDROA dan deviasi standar ROE dalam kurung SDROE. Risiko pengambilan saham atau beta, risiko strategis atau debt to equity ratio, dan default risk suku rating. Baiklah, hasil dari artikel yang saya bahas ini adalah menganalisis peran risiko aliran pendapatan, risiko pengembalian saham, risiko strategis, dan risiko gagal bayar dalam menjelaskan kinerja perusahaan. Hasilnya ini menunjukkan bahwa sebagian besar variabel independen signifikan terhadap kinerja perusahaan kecuali income stream risk yang diukur dengan SDROE. Pada kedua ukuran model kinerja perusahaan, hasil pengujian beta menunjukkan bahwa risiko pengembalian saham signifikan dan negatif. Ini menyiratkan bahwa kinerja perusahaan meningkat di mana pun risiko pengembalian saham menurun. Risiko strategik yang dipromosikan dengan debt to equity ratio menunjukkan bahwa jika risiko strategik meningkat, maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh strategi pembiayaan utang yang digunakan perusahaan sampel untuk membiayai operasi bisnis mereka. Ini menyiratkan bahwa semakin besar hutang atas ekuitas, semakin tinggi pengembalian aset dan ekuitas perusahaan. Terakhir, risiko gagal bayar dapat Anda bayar dalam penelitian ini membuktikan bahwa peringkat suku signifikan terhadap kinerja perusahaan. Semakin rendah risiko gagal bayar yang disebabkan oleh tingginya peringkat suku, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Ini menyiratkan bahwa kelayakan kredit dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban hutang sangat penting bagi perusahaan. Baiklah, sampai sana hasil artikel yang saya bahas. Kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas atau dipahami, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.